Muisme adalah filsafat etika, logika, pemikiran rasional, dan sains Tiongkok kuno yang dikembangkan oleh para sarjana akademik yang belajar di bawah filsuf Tiongkok kuno Moji. Muisme dipandang sebagai saingan utama Konfusianisme pada masa itu. Filsafat Moji bukan mendasari filosofis moral dari prinsip moral tertinggi, tetapi pencapaian standar moral yang tetap. Ajarannya diringkas dalam sebuah tesis dan manuskrip Moji. Tesis yang pertama, mengangkat orang yang kompeten. Dalam konteks ini, mengangkat orang yang mampu mengacu pada kebijakan pemerintah atau kelompok sosial untuk memberikan kesempatan dan penghargaan kepada individu yang memiliki bakat, kemampuan, atau kecakapan yang luar biasa dalam berbagai bidang. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan efisien, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan sukses berdasarkan kemampuannya. Tesis yang kedua, mengutamakan kesatuan sejalan dengan pemimpin. Muisme juga memandang prinsip mengutamakan kesatuan atau sejalan dengan pemimpin. Dalam konteks ini, mengutamakan kesatuan mengacu pada pentingnya harmoni dan persatuan dalam masyarakat, serta ketaatan terhadap pemimpin atau otoritas yang berwenang. Dalam filsafat Muisme, kesatuan dianggap sebagai nilai yang esensial dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan damai. Hal ini dicapai melalui penekanan pada kerjasama, saling pengertian, dan menghindari konflik atau perpecahan yang dapat merusak harmoni sosial. Pemimpin atau otoritas yang berwenang dihormati dan diikuti karena dianggap memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kesatuan dan memelihara keadilan dalam masyarakat. Tesis yang ketiga, cinta universal. Muisme juga dikenal karena prinsip cinta universal yang diusulkan oleh Moji. Konsep cinta universal dalam Muisme menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian tanpa batas terhadap semua individu tanpa memandang perbedaan sosial, etnis, atau latar belakang mereka. Dalam pandangan Muisme, cinta universal adalah prinsip moral yang mendasar dan merupakan fondasi bagi tindakan etis dan hubungan manusia. Moji percaya bahwa dengan menerapkan cinta universal, seseorang dapat membangun masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Tesis yang keempat, menentang agresi militer. Muisme juga mengajarkan penentangan terhadap agresi militer dan menggunakan kekuatan senjata untuk menyelesaikan konflik. Dalam filsafat Muisme, konsep ini dikaitkan dengan prinsip menentang agresi militer atau menentang perang. Moji, pendiri Muisme, menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan agresi militer hanya akan menyebabkan penderitaan, kehancuran, dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Menurut Muisme, perdamaian dan keamanan dapat dicapai melalui diplomasi, dialog, dan negosiasi yang adil antara bangsa-bangsa. Moji berpendapat bahwa konflik dan perang dapat dihindari dengan menciptakan saling pengertian, kerjasama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Tesis yang kelima, menghemat pengeluaran. Muisme juga mendorong prinsip menghemat pengeluaran atau ekonomi pengeluaran. Dalam konteks ini, Muisme menekankan pentingnya mengelola sumber daya dengan bijaksana dan menghindari pemborosan. Dalam pandangan Muisme, menghemat pengeluaran adalah tindakan yang bertanggung jawab dan moral. Hal ini mencakup pengelolaan secara efisien terhadap sumber daya, termasuk waktu, tenaga, uang, dan materi lainnya. Moji percaya bahwa pemborosan dan penggunaan yang berlebihan mengarah pada ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidakseimbangan sosial. Tesis yang keenam, hemat dalam pemakaman. Dalam tradisi Tiongkok kuno, upacara pemakaman sering kali melibatkan pengeluaran yang besar untuk menghormati dan mengantar roh yang meninggal dalam alam baka. Moji menekankan bahwa fokus utama harus pada penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral, bukan pada pengeluaran berlebihan atau kompetisi dalam hal kekayaan dan kemewahan dalam upacara pemakaman. Dalam pandangan Muisme, menghemat dalam pemakaman mengacu pada pengurangan biaya yang tidak perlu dan menghindari persaingan yang berlebihan dalam hal pengeluaran materi. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana, menghormati nilai-nilai etis dan menjaga keseimbangan sosial.
Tesis yang ketujuh, kehendak tiang. Dalam monisme, konsep kehendak tiang mengacu pada keyakinan bahwa ada kekuatan kosmis atau kehendak yang ada di dalam semesta yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Tiang secara harfiah berarti langit atau langit biru, tetapi dalam konteks monisme, istilah ini merujuk pada kekuatan yang transenden dan tak terlihat yang melampaui pemahaman manusia. Dalam filsafat monisme, kehendak tiang dianggap sebagai otoritas tertinggi dan sumber nilai moral yang mutlak. Moji mengajarkan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan kehendak tiang dengan cara melakukan kebajikan dan berperilaku yang baik. Ini melibatkan mengikuti prinsip moral dan etis seperti cinta universal, kejujuran, saling membantu, dan menghindari kekerasan. Tesis yang ke-8, penjelasan tentang roh-roh. Pandangan dan keyakinan tentang roh-roh dalam budaya Tiongkok sangat beragam dan seringkali tergantung pada aliran kepercayaan atau kebudayaan yang berbeda. Ajaran-ajaran seperti Taoisme dan agama tradisional Tiongkok memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang roh-roh dan praktik persembahan kepada mereka. Dalam konteks monisme, sebagai besar fokusnya adalah pada tindakan manusia dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan adil di dunia ini, daripada berusaha secara khusus tentang roh-roh atau entitas spiritual. Namun, setiap individu yang mempraktikkan monisme bebas untuk menjalankan keyakinan keagamaan mereka sendiri sesuai dengan kepercayaan mereka terhadap roh-roh. Tesis yang ke-9, menolak musik. Dalam monisme, terdapat pandangan yang menentang praktik musik tertentu, terutama musik yang dianggap mengganggu keharmonisan sosial dan moralitas manusia. Moji dari monisme percaya bahwa beberapa jenis musik, terutama musik yang keras, berisik atau berlebihan, dapat mengganggu keseimbangan sosial, mengurangi kepekaan moral, dan mengganggu stabilitas masyarakat. Pandangan monisme terhadap musik seringkali terkait dengan prinsip mereka tentang mengutamakan kesederhanaan, penghematan pengeluaran, dan kebijakan yang efisien. Moji mengajarkan bahwa musik yang merangsang emosi yang berlebihan dan mengarahkan pada hiburan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan dan menghambat kemajuan moral dan sosial. Tesis yang ke-10, menentang fatalisme atau nasib. Dalam monisme, terdapat kecenderungan untuk menentang pandangan fatalisme atau keyakinan akan takdir yang sudah ditentukan. Monisme menekankan pentingnya peran manusia dalam mengubah nasib mereka sendiri melalui tindakan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Moji mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Keyakinan bahwa segala sesuatu ditentukan sebelumnya dan tak bisa diubah, bertentangan dengan ajaran monisme yang mengutamakan prinsip-prinsip etika, keadilan sosial, dan kebaikan. Monisme mendorong individu untuk berusaha berpikir secara kritis dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang benar.